Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Bapak Ibu guru kalian di kelas 3. Hari ini Senin tanggal 15 Februari 2021 ya. Kita berjumpa untuk kesekian kalinya. Kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran di tema 6, masih tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 ya, sumber energi. Namun sebelum mulai pembelajaran seperti biasanya kami ingatkan kembali tugas-tugas pokok kalian di setiap pagi hari. Yang pertama adalah membantu tugas orang tua Bapak Ibu kalian di rumah ya. Silahkan apapun yang bisa kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas. Yang kedua adalah melaksanakan sholat duha 4 rakaat dirangkai dengan doa duha, dan kegiatan pagi kalian ditutup dengan membaca surat-surat pendek dari juz amma ya. Baik anak-anak, mari kita laksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran 4 ya, kita sampai ke pembelajaran 4, mengidentifikasi kata-kata dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Jadi yang disebut kata khusus itu kata-kata yang berkaitan erat dengan tema di dalam suatu teks. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Jadi semua harus dibaca. Setelah itu tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema tersebut. Kewajiban menghemat energi untuk kelestarian lingkungan. Kita harus mulai menghemat penggunaan sumber energi karena terbatas. Jadi sumber energi itu terbatas. Oleh karenanya kita tetap harus menghemat. Jangan sampai anak cucu kita nanti itu tidak bisa menikmati energi karena sudah habis, karena jumlahnya terbatas. Dengan menghemat penggunaan energi, kamu dan generasi mendatang dapat terus menikmati sumber energi. Jadi menghemat itu usaha untuk kita agar dapat terus menikmati sumber energi. Nah, bagaimana cara kamu atau kita dapat menghemat energi? Ini salah sekian contohnya ditulis di sini. Yang pertama adalah mematikan lampu saat akan tidur. Nah, ini juga. Yang kedua adalah mematikan peralatan elektronik saat tidak memakainya. Dan yang ketiga adalah mengajak orang tuamu menggunakan peralatan listrik yang hemat energi. Ini contoh-contoh menghemat energi. Silakan anak-anak, kalau ada soal-soal di Bu Bena silakan dikerjakan. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Ini pembelajaran 5. Berikut adalah langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan. 1. Membaca dengan cermat, sama seperti tadi ya. 2. Mencatat informasi penting. Serta yang ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Pembelajaran 5 masih terbatasnya ketersediaan sumber energi fosil. Minyak bumi, batu bara, atau gas alam merupakan energi fosil yang terbatas. Artinya memerlukan waktu yang sangat lama bagi sumber energi ini untuk dapat dibentuk kembali. Jadi pembentukan batu bara, pembentukan gas alam ya dari fosil ini memerlukan waktu jutaan tahun. Sangat lama. Maka disebut sumber alam yang terbatas. Oleh karena itu kita harus memenuhi kewajiban untuk menghemat sumber energi yang jumlahnya terbatas. Hal ini karena jika semua sumber energi tersebut habis, kamu akan kesulitan untuk beraktivitas seperti biasanya. Coba bayangkan kalau sampai bensin itu habis, motor mau berjalan pakai apa? Kalau sekarang sudah ada ya, ini dirintis oleh pemerintahan sekarang untuk berganti pada mobil-mobil listrik ya. Ini dalam rangka apa ya? Menghemat sumber energi. Mengenal satuan baku waktu, jam, menit, dan detik. Jadi dalam satuan baku waktu itu ada jam, menit, dan detik. Satuan baku waktu yaitu jam, menit, dan detik
Contoh alat ukur waktu yang menggunakan satuan jam, menit, dan detik adalah jam. Jam di sini bukan satuan baku waktunya ya, tapi jam itu, jam dinding ya, jam tangan itu. Ini contoh alat ya untuk mengukur satuan waktu, satuan baku waktu. Mengenal satuan baku waktu jam, menit, dan detik. Pada jam analog ada jarum pendek dan jarum panjang. Kalau anak-anak lihat jam itu ada jarum pendek, jarum panjang, dan sebenarnya ada satu jarum lagi, jarum detik yang berjalan cepat. Jarum pendek pada jam analog menunjukkan waktu jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan waktu menit. Yang berjalan cepat itu menunjukkan waktu detik. Jarum pendek menunjuk antara angka 9 dan angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 6. Jam di samping dibaca pukul setengah 10 atau pukul 9:30 menit, ditulis 09.30 atau 30. Nih contohnya mengenal jam. Hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik. 1 jam itu berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Berarti 1 jam 3600 detik. Ya kan? 60 kali 60 3600 detik. Silakan kerjakan kalau ada ya. Ini ada enggak ini? Saya cari-cari kelihatannya enggak ada. Pembelajaran 6. Hak-hak yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban menghemat energi. Kita wajib menghemat penggunaan energi agar energi dapat tetap digunakan tidak hanya oleh generasi sekarang tetapi juga oleh generasi mendatang. Jadi menghemat energi itu tujuannya agar sumber-sumber energi itu tetap dapat digunakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Setelah melakukan kewajiban dalam penggunaan energi dengan menghematnya, kita berhak untuk menggunakan energi secara bebas. Kewajiban dulu, kewajibannya apa? Menghemat. Setelah itu hak kita apa? Menggunakan dengan bebas. Ingatlah bahwa bebas di sini maksudnya bebas yang bertanggung jawab, bebas yang mengingat bahwa sumber energi itu terbatas. Artinya tetap bebas tapi tetap berhemat. Ayo sebutkan kegiatan-kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi ya. Ini tugasnya anak-anak, silakan anak-anak menyebutkan beberapa kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai menghemat energi. Berapa jumlahnya? Silakan tulis 5 kegiatan saja di rumah yang itu merupakan cermin dari menghemat energi ya. 5 kegiatan yang merupakan cermin dari menghemat energi ditulis kemudian difoto dan dikirimkan via Google Classroom. Ini tugas kalian hari ini ya. Ya, kita lanjutkan. Pembelajaran 6 menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Ya, jadi kalau mau menyajikan suatu rangkuman, itu kita bisa memulai dengan membuat pertanyaan-pertanyaan dari isi teks. Itu nanti bisa kita jadikan acuan untuk membuat rangkuman. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai dengan kebutuhan. Siapa, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, itu kata tanya. Tentu kata tanya dipilih sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gali. Informasi yang terdapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Nah, informasi-informasi dari jawaban-jawaban pertanyaan itu bisa kita jadikan ringkasan. Menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam. Lama waktu suatu kejadian atau kegiatan dapat ditentukan dengan cara menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai kapan. Ya kan? Waktu kegiatan itu dimulai kapan, waktu kegiatan itu berakhir kapan.
Nanti bisa dihitung lama waktunya berapa. Suatu kegiatan dimulai pukul 8 pagi, kemudian berakhir pukul 10 pagi. Berarti dihitung saja 8 sampai 9 1 jam, 9 sampai 10 1 jam, berarti 2 jam. Berarti lama kegiatan itu 2 jam. Atau kegiatan itu dimulai pukul 7 dan berakhir pukul 12. Dihitung aja 7 sampai 8 1, 8 sampai 9 2, 9 sampai 10 3, 10 sampai 11 4, 11 sampai 12 5. Berarti kegiatan itu 5 jam. Cuma seperti itu, simpel, mudah ya. Kita lanjutkan. Silakan kalau ada kegiatan dan soal-soal di Bupina silakan dipakai untuk latihan. Anak-anak, ternyata sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah ya. Kalau ada yang kesulitan silakan diulang-ulang pembelajarannya. Hari ini selesai tema 6 subtema 1-nya. Besok jadwalnya belajar mandiri, kemudian Kamis kita laksanakan penilaian harian. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap rajin belajar, rajin ibadah ya. Selalu berbakti pada orang tua. Yang paling pokok selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.